الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak tanggal 1 Zulhijjah kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertahlil la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan kita bertahmid walillahil hamd. Begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dalam 1 tahun ada hari yang di sisi Allah sangatlah agung. Hari-hari itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashar. Demi malam yang 10. Ibnu Abbas menyebutkan 10 malam yang disebut oleh Allah dalam sumpahnya di awal suratul Fajr adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka kalian perbanyaklah dalam hari-hari itu untuk memperbanyak tahlil la ilaha illallah, memperbanyak takbir Allahu Akbar, dan memperbanyak tahmid walillahil hamd. Bertakbirlah dari sejak awal tanggal 1 sampai dengan 10 agar takbir-takbir kita sampai ke langit, agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua problem kita menjadi kecil saat kita bertakbir Allahu Akbar. Urusan keluarga kita menjadi kecil saat kita bertakbir Allahu Akbar. Walitukabbirullah, kata Allah, agar kalian semuanya mengagungkan Allah. Bertakbir, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya 10 hari Allah Subhanahu wa taala meminta pada umat ini melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan petunjuk itu untuk kita semuanya dalam 10 hari ini agar kita senantiasa memperbanyak takbir. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Yang demikian itu barang siapapun juga yang mengagungkan syiar Allah. Allahu Akbar sebagai lambang kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa min taqwal qulub. Sungguh yang demikian itu muncul dari keikhlasan hati kita. Siapa yang berani untuk mempertontonkan dirinya isyhadu bi anna muslimun, kecuali kita orang-orang Islam, kecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang malu-malu. Di zaman sahabat Nabi ada Abdullah bin Umar, di zaman sahabat Nabi ada Abu Hurairah. Mereka dari tanggal 1 awal Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah, ketika mereka masuk ke pasar-pasar, mereka mengagungkan Allah dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Dan ini adalah syiar. Yuk kita agungkan syiar ini. Dan sampai hari ini kita sudah merayakan dan kita sudah salat Idul Adha. Kita punya 3 hari lagi, tanggal 11, 12 dan 13, dan Nabi SAW sunnahkan pada kita agar setiap habis salat kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mendapatkan kabar yang sedang berhaji mereka berada di Arafah. Mereka berwukuf di Arafah. Kata Nabi untuk mereka semuanya, siapa yang selesai di hari Arafah, mereka tidak berbuat maksiat, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apa yang Allah larang, maka mereka statusnya hari ini seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Alhamdulillah, mungkin hari ini kita tidak perlu sedih, karena kata Nabi, hari ini adalah hari kalian bersenang-senang, hari kalian makan dan minum. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 kemarin kita sudah berpuasa, puasa Arafah, yang oleh Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berpuasa Arafah
semoga dosa kita tahun yang lalu dan dosa kita akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa 2 tahun diampunkan dengan berpuasa 1 hari. Dan itulah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setiap Idul Adha kita diingatkan minimal tentang 2 hal, tentang ibadah haji dan juga tentang Idul Adha. Tentang ibadah haji, jamaah haji masuk tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, yaitu ketika tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian hari ke-9-nya mereka berwukuf di Arafah, dan itu bukan cerita baru, melainkan cerita dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang ayah, tapi sebelum dia menjadi ayah, dia adalah seorang anak dari ayahnya. Walaupun ayahnya tukang bikin patung, tapi kita lihat bagaimana akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Maryam, ceritakanlah kepada umat ini tentang perihal Nabi Ibrahim saat berhadapan dengan ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim pada ayahnya? Dia mendakwahkan ayahnya, dia memberitahu pada ayahnya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, "Ya abati," wahai ayahku sayang. Lihat Ibrahim, bukan ujuk-ujuk cerita bagaimana Ismail menjadi Ismail yang rela dikorbankan, rela disembelih oleh ayahnya sendiri, tetapi kita lihat bagaimana sang ayah Ibrahim memperlakukan ayahnya yang masih kafir itu. Makanya wahai para ayah, wahai sekalian para ayah kaum muslimin, jangan hanya kita mempelajari Ismail baginda Ibrahim, tapi lihat bagaimana Ibrahim dengan ayah yang masih kafir itu, yang belum percaya tentang Tuhannya. Dia berkata pada ayahnya, "Ya abati," wahai ayahku sayang. Allah sengaja mengabadikan kata Ibrahim pada sang ayah dengan ya abati, bukan dengan ya abi. Apa perbedaan antara ya abati dengan ya abi? Ya abati adalah panggilan sayang anak pada sang ayah. Jika hanya ya abi, wahai ayahku, maka dengan ya abati, wahai ayahku tersayang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tak bisa mendengar? Kenapa engkau menyembah yang tak bisa melihat? Kenapa engkau menyembah yang tak bisa memberikan apapun padamu, wahai ayah?" Ibrahim ingin memperkenalkan Allah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mendengar. Kemarin saat kita berdoa seharian, dari sejak awal salat zuhur selesai sampai dengan matahari terbenam di waktu maghrib, kita memanjatkan doa kita, Allah maha mendengar. Kata Nabi, khairud du'a, du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita, jauh sebelumnya Ibrahim bertanyakan pada sang ayah, "Ayah, mengapa ayah menyembah yang tak bisa mendengar?" Dan kita alhamdulillah percaya pada Allah yang maha mendengar. Kemarin doa-doa kita sudah kita sampaikan pada Allah. Doa-doa sudah melangit ke atas sana. Dan kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Dan kenapa engkau wahai ayah tidak menjadikan Tuhan yang tidak dapat melihat?" Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah sedang melihat kita saat kita mengadakan salat Idul Adha di lapangan ini. Allah Subhanahu wa taala pun melihat kita nanti hewan kurban apa yang kita kurbankan untuknya. Kemudian kata Ibrahim, "Mengapa ayah menyembah yang tidak bisa memberikan apa-apa padamu, wahai ayah? Sementara kita umat Nabi Muhammad, kita sembah Allah yang memberikan hidup pada kita, yang memberikan nyawa untuk kita, yang memberikan nikmat yang sangat banyak untuk kita, sampai kita bisa hadir di sini, sampai kita bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Wahai ayah, aku khawatir kalau ayah menyembah syaitan, menyembah selain Allah, nanti engkau menjadi orang yang akan disiksa oleh Allah. Menjadi orang yang akan disiksa oleh yang maha penyayang." Ibrahim tidak nakut-nakutin ayahnya. "Wahai ayahku, andai kau tidak menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kau malah memilih syaitan, kau akan dimasukkan ke neraka, kau akan digantung di api neraka." Tidak demikian bahasa Ibrahim. Kata Ibrahim, "Ayah, aku khawatir kalau nanti ayah disiksa oleh yang maha penyayang." Kata-kata disiksa sudah menyeramkan, tapi Ibrahim letakkan di situ Ar-Rahman, oleh yang maha penyayang. Begini tutur kata sang Ibrahim, anak, sebelum dia menjadi ayah dari Ismail alaihissalam. Kemudian panjang dakwahnya untuk ayahnya, sampai di akhir kata ayahnya, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Ibrahim, engkau benci dengan Tuhan yang ayah sembah?
Pergi engkau dari sini wahai Ibrahim. Tinggalkan ayah sendirian. La arjumannak, akan aku lempar kamu nanti pakai batu wahai Ibrahim. Marah sang ayah. Ketika Tuhannya diceritain tentang bagaimana Tuhannya tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak bisa memberi apa-apa, malah syaitan yang menjadi Tuhannya. Marah sang ayah. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tapi apa respon Ibrahim ketika dimarahi sang ayah? Kata Ibrahim, qala salamun alaik. Ayah marah pada aku. Ayah suruh aku tinggalkan ayah. Wahjurni maliya. Ayah suruh aku pergi dari rumah. Ibrahim katakan, baik ayah. Salamun alaik. Semoga ayah baik-baik aja. Semoga ayah tidak kenapa-kenapa sesudah aku tinggalkan ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan tetap memohonkan ampunan untukmu sang ayah. Inilah sosok Ibrahim yang Allah akan berikan padanya nanti anak yang salih Ismail. Dia memperlakukan ayahnya sebagai sang ayah walaupun ayahnya masih kafir. Walaupun sang ayah belum mengerti agama, walaupun sang ayah belum berhijrah, tapi beginilah sosok Ibrahim alaihissalam. Wahai anak-anak muda hari ini, dengan apa cara kalian memperlakukan ayah kalian? Mungkin mereka belum hafal Quran 30 juz. Mungkin mereka belum berhijrah. Tapi perlakukan ayahmu seperti yang Allah ceritakan tentang Ibrahim memperlakukan ayahnya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan tetap terus memohonkan ampunan untukmu wahai ayahku. Mengapa Ibrahim sanggup melakukan demikian padahal ayahnya belum mengenal siapa Tuhannya? Apa kata Ibrahim? Innahu kana bi hafiya. Karena Tuhanku sudah baik padaku ayah. Allah itu sudah baik sama kita. Betapa tidak baiknya Allah. Kita bisa beli pakaian baru. Kita bisa datang ke rumah Allah. Kita bisa salat berjamaah. Kita bisa punya keluarga. Betapa Allah baik sama kita. Dan itu diungkapkan Ibrahim pada sang ayah. Pergilah Ibrahim. Ibrahim meninggalkan sang ayah. Saat itu Ibrahim harus berjauhan dengan ayahnya. Dia belum punya anak. Kemudian kata Ibrahim, Allah ceritakan dalam surat Safat yang barusan dalam surat Taha, Inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan menuju Allah. Aku akan cari Allah. Aku akan ikuti maunya Allah. Ayahnya ditakdirkan mengusirnya dari rumahnya. Ibrahim tidak bisa mengendalikan sang ayah, tapi Ibrahim mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak marah-marahin ayahnya lagi. Dia harus ikut kata ayahnya. Dia tinggalkan sang ayah. Saat itu dia pergi meninggalkan ayahnya. Kemudian dia berdoa. Apa doa Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ayahku tidak ada lagi ya Allah. Aku harus pergi meninggalkan sang ayah. Aku diusir dari rumahnya. Ya Allah, aku butuh teman. Siapa yang akhirnya Allah hadirkan? Saat Ibrahim memanjatkan doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan untukku anak yang saleh. Anak yang saleh inilah yang nanti akan mendampingi sang ayah. Saat sang ayah membangun Ka'bah, anak ini yang akan mendampinginya. Saat ayahnya harus melakukan perintah Tuhannya, anaknya menyerahkan dirinya. Wahai ayahku, sembelihlah aku. Engkau akan dapati aku, anakmu, termasuk hamba-hamba yang pandai bersabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Mungkin akan panjang kalau kita selesaikan kisah Ibrahim. Tapi kalau kita ingat setiap Idul Adha diingatkan tentang kisah Ibrahim. Setiap kita membaca Al-Quran diingatkan tentang kisah bagaimana sang ayah dan sang anak ini. Maka hari ini tidak perlu kita akan memperpanjang kisah Ibrahim juga Ismail. Tapi poinnya adalah saat Ibrahim menjauhi kemusyrikan. Saat Ibrahim sudah menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhannya, beramar ma'ruf, mendakwahi sang ayah, dan dia menjalankan apa yang diperintahkan Tuhannya, walaupun dia harus berpisah dari sang ayah, walaupun dia harus meninggalkan kampung halamannya, walaupun dia belum diberikan oleh Allah putra saat itu, tapi oleh Allah berikan masih satu hal yang dia punya. Apa itu? Ketika dia memanjatkan doanya ke langit. Makanya ketika jamaah berwukuf di Arafah sana kemarin, apa yang mereka dapatkan tahun ini ada 7 jam mereka punya waktu untuk itu. Dari selesai salat zuhur sampai terbenamnya matahari di Mekah kemarin, waktu terlama jamaah haji berwukuf. Dan tidak akan terjadi yang seperti ini kecuali 33 tahun ke depan lagi.
7 jam mereka hanya berdoa memohon pada Allah. Apa yang mereka inginkan, proposal apa yang akan mereka sodorkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka adalah hari Arafah. Maka semoga kita kemarin yang berdoa pada Allah agar semua kita dibebaskan oleh Allah dan diharamkan dari api nerakanya Allah, dan agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim pun berangkat. Dia berdoa dan usianya saat itu hampir 90 tahun. Hampir 90 tahun diusir dari rumahnya, ayahnya tiada, tapi anaknya belum kunjung tiba. Saat dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, Allah dengar itu. Kemudian Allah jawab permohonannya, akan aku berikan untukmu anak laki-laki, wahai Ibrahim. Riangnya, happy, bahagianya Nabi Ibrahim ketika doanya memohon anak yang salih, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka wahai para ayah, inginkan anak salih, seorang kiai, seorang ustadz didatangi oleh muridnya. Wahai Tuhan, apakah saya anak yang saleh? Apa jawaban respon sang ustadz? Apa respon sang kiai saat ada anak bertanya pada gurundanya, apakah aku anak yang saleh, Pak Guru? Kata jawaban ustadznya, apakah engkau mendoakan orang tuamu, wahai anak? Sesederhana itu responnya. Iya wahai Ustaz, aku mendoakan orang tuaku. Kata sang guru, berarti engkau anak soleh nak? Sesederhana itu jawaban sang guru. Kemudian sang guru menjawab, ketika anak Adam itu mati, semuanya terputus, yang tersisa hanya 3. Yang pertama, sedekah jariah, mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka hari ini, camkan anakmu hari-harinya mendoakan orang tuanya. Bagaimana bisa sang anak mendoakan orang tuanya padahal dia belum pernah sholat? Bagaimana sang anak ingin mendoakan orang tuanya kalaupun dia sholat langsung bubar selesai sholat? Maka kita butuh anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Wahai para ayah, tanyakan pada anakmu. Wahai para ibu, bantu anak-anakmu itu. Ajarkan padanya doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah katakan dalam suratul Isra, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan pendidikan itu harus sejak dini dilakukan. Mengapa demikian? Kita perhatikan apa arti dari doa ini. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Wahai para ayah, sadar enggak kita saat sang anak memohonkan ampun untuk kita pada Allah Subhanahu wa taala, salah apa kita pada mereka? Mungkin kita lupa pendidikan yang selama ini kita berikan sejak dini bukan seperti yang diinginkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kalau hari ini kita ajarkan anak-anak itu bukan ilmu agama, bukan ilmu tentang Quran, maka ilmu yang dia dapatkan hanya sebatas ilmu. Tapi yang dibaca oleh Nabi setiap paginya, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kapan ilmu itu akan bermanfaat? Ketika ilmu itu menjadi amal yang baik. Ketika ilmu anak-anak itu menjadi amal yang saleh. Kalau hari ini anak-anak hanya belajar, kemudian ujian, kemudian dapat nilai, kemudian dapat ijazah, belum tentu dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Belum tentu ilmunya ini akan melahirkan amal-amal saleh. Andai anak-anak belajar dari sejak kecilnya, fasalli li rabbika wanhar, yang ada dalam suratul Kautsar, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Mungkin kita akan temukan anak-anak hari ini banyak yang udah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini ada dalam suratul Kautsar. Ayat ini ada di dalam juz 30. Perintah Allah berkurban bukan untuk orang tua saja. Makanya Israfil sebagai anak dari Ustadz Abu Jibril Allah yarham, itu sangat bahagia saat melihat ada adik-adiknya yang masih usianya belum balik, sudah mau berkurban.
menabung kepada ibunya. Saat hari raya kurban tiba, kalau uangnya belum cukup akan ditambahkan oleh orang tuanya. Dan itu dari mana pendidikannya kalau bukan dari Al-Quran? Ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim, dia pergi, Allah berikan anak yang saleh. Tapi anak itu beranjak dewasa. Kemudian apa yang terjadi pada anak itu? Allah Subhanahu wa taala melihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah orang yang kaya. Ibrahim orang yang memiliki harta yang banyak. Ibrahim pun berkurban 1000 ekor onta. Ibrahim berkurban 300-an ekor kambing. Dan masih banyak kurban-kurban Ibrahim sampai malaikat tercengang melihatnya. Ibrahim, sangat banyak sekali yang engkau kurbankan untuk Tuhanmu. Keceplosan Ibrahim alaihissalam. Jangankan hewan-hewan yang banyak ini, kalaupun aku punya anak, akan aku berikan jika Allah menghendakinya. Dan tibalah waktu anak itu umurnya 13 tahun. Dan benar Ibrahim bermimpi. Pada tanggal 8 Zulhijjah Ibrahim bermimpi. Kemudian dia merenungkan apa arti dari mimpinya. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim, mimpi yang sama. Apa takwil mimpi ini? Pada tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim pun bermimpi lagi hal yang sama, agar dia menyembelih putranya. Agar dia menyembelih putra kesayangannya yang ditunggu lama 90 tahun dan usianya 13 tahun dia harus memberikannya untuk Tuhannya. Kemudian dia tanyakan pada anaknya, wahai anakku, bagaimana menurutmu? Ayah bermimpi berulang kali tentang menyembelih engkau, wahai Ismail. Apa kata Ismail? Wahai ayah, sembelihlah. Lakukan perintah Tuhanmu itu. Nabiullah Ibrahim, orang yang tadinya keceplosan, orang yang harus berjauhan dengan sanak keluarganya, dengan sang ayah, dengan kampung halamannya, harus berkorban segalanya. Dan kita kalau hari ini ingin menjadi sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus ada kurban yang kita berikan, harus ada pengorbanan yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah ingin lihat apa yang akan kita kurbankan di Idul Adha ini. Ada orang yang berani berkorban 10 ekor sapi. Kemarin Israfil temukan, Khatib temukan ada di Depok sana itu, orang yang berkurban 10 ekor sapi sendirian. Dan tadi malam kita melihat ada orang yang berkurban 10 ekor kambing sendirian. Kenapa dia memberikan hartanya dengan sangat mudah? Mungkin itu bentuk pengorbanannya untuk Allah, dan Allah ingin lihat itu. Makanya ma'asyiral muslimin, ayo kita lakukan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban 100 ekor unta. Jika harga untanya 50 juta atau 30 juta satu ekor, 1000 ekor unta, 100 ekor unta, berapa yang harus dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa Nabi lakukan itu? Kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan untukmu kebaikan yang sangat banyak. Allah saking baiknya pada kita, tapi apa pengorbanan kita untuk agama Allah? Apa pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Ternyata yang kita kurbankan tidak kita makan sendirian. Dalam Al-Hajj kata Allah, berikanlah pada orang-orang yang meminta-minta. Berikanlah pada orang-orang yang tidak meminta-minta. Berikan pula orang-orang yang mungkin duduk-duduk di rumahnya, al-qani'a wal mu'tar. Semuanya boleh memakan daging kurban yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cerita Idul Adha kita. Maka Ibrahim memberikan kurban terbaiknya. Kemudian saat Ibrahim meletakkan anak itu di atas batu, sudah siap untuk disembelih. Tapi sebelumnya apa kata sang istri? Ibrahim memberi pesan, tolong pakaikan anak ini baju yang bagus. Anak yang ingin dikurbankan dipakaikan dulu dengan pakaian yang bagus. Kemudian dibawalah pergi. Tapi saat ketika perjalanan menuju ke sana, terjadilah apa yang kita kenal dengan Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Ketika itu digoda oleh syaitan. 3 kali syaitan ingin menggoda Nabi SAW, Nabi Ibrahim. Tapi tidak berhasil karena tekadnya yang kuat. Karena dia percaya ini adalah perintah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam surat An-Nahl Allah katakan, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar engkau meniru, meneladani
Ibrahim alaihissalam. Ikuti caranya Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad sudah melakukannya, dan tinggal kita umatnya, apakah kita ingin meneladani beliau ataukah kita masih seperti sebelum-sebelumnya saja. Maka insya Allah nanti ke depan kurban kita yang akan kita berikan pada Allah seperti tadi ceritanya Nabi Muhammad, ceritanya Nabi Ibrahim, banyak pengorbanan yang dia berikan. Maka kalau kita melihat orang-orang sebelum kita, hari ini mungkin sebagai pemula, sebagai awal dari cerita kurbannya menyembelih seekor kambing, kemudian berikutnya dia memberikan yang terbaik, mungkin kemudian berikutnya yang lebih baik lagi. Dalam Al-Hajj kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum, dan unta-unta itu kami berikan untuk kalian menjadi syiar agama kalian. Kalau di zaman Nabi Ibrahim oleh Allah ketika disembelihlah putranya tadi itu digantikan dengan domba yang agung, maka di zaman Nabi Adam punya anak memberikan kambing yang terbaik. Tapi di zaman Nabi Musa yang dikurbankan adalah, yang disembelih adalah sapi betina. Jika kambing sudah terjadi syariatnya, jika domba sudah ada di zaman Ibrahim, jika sapi betina sudah ada di zaman Nabi Musa, maka untuk umat ini fasalli li rabbika wanhar, maka sembelihlah unta. Ustaz, bagaimana dengan kita yang tidak selantiasa makan unta, bahkan tidak ada unta di negeri kita ini? Mungkin kita bisa sebagai ganti unta dan seharga unta kita berkorban 10 ekor kambing atau 2 ekor sapi. Masing-masing orang jika melakukannya, insya Allah lebaran kita, Idul Adha kita tidak hanya tanggal 10-nya saja, tapi tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah akan menjadi hari lebaran kaum muslimin. Dan itulah yang terjadi kalau kita melihat di negeri Arab sana itu. Mengapa? Karena di sini kita akan bertakbir, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga nasihat dan kisah yang singkat ini menjadi nasihat buat khatib pribadi dan seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dari cerita Ibrahim, ada kurban yang dia berikan untuk Tuhannya, ada pengorbanan yang harus dia lakukan untuk syariat agamanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan teladan terbaik untuk kita umatnya.